Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik kalian, khususnya untuk siswa kelas 8? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan berbagi materi untuk bab 3 matematika ya, tentang relasi dan fungsi. Video ini akan dibagi ke beberapa bagian, oleh karena itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasan video berikutnya terkait relasi dan fungsi ya. Baik, kita langsung saja untuk materinya. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, relasi ya, kita bahas tentang relasi dulu. Nah, ini pengertian relasi. Apa sih pengertian relasi ya? Jadi relasi itu nama lainnya adalah hubungan ya. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Jadi relasi itu artinya hubungan ya. Artinya hubungan. Oke. Relasi dalam matematika misalkan dia nama hubungannya itu lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya ya. Nah, contohnya nih. Diketahui A adalah himpunan 1, 2, himpunan A itu 1, 2, 3, 4 ya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3. Nah, jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari ya. Jadi relasinya kita makanya kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kalau kurang dari, maka di sini untuk penulisan panahnya ya, untuk penulisan diagramnya seperti ini, diagram panahnya ya. Jadi kita pasangkan, oke ya, kita pasangkan. Ya, jadi kalau yang A ini adalah daerah asal ya, atau bisa disebut domain. Domain, dan ini adalah wilayah yang dituju atau namanya kodomain. Ya. Jadi kalau misalkan relasinya itu namanya kurang dari, berarti kita panahkan 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, seperti itu ya. 2 kurang dari 3 ya. Jadi nggak mungkin 3 kurang dari 1 ya, nggak mungkin seperti itu. Jadi caranya begitu ya. Dan wilayah yang dapat pasangannya itu nih, yang ini nih ya, ini namanya wilayah range atau range ya, range tulisannya ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi untuk diagram panahnya seperti ini ya. Jadi kita mencocokkan antara himpunan A dan himpunan B. Baik. Lalu berikutnya ya, diagram di samping dinamakan dengan diagram diagram panah ya. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah ya. Ditunjukkan dengan anak panah, dan nama relasinya adalah kurang dari. Iya kan? 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 2 kurang dari 3 gitu ya. Nah, menyatakan relasi ya itu ada beberapa cara ya. Nah, relasi di antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk yang pertama ya, untuk diagram panah dulu. Nah, ini contohnya misalkan, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli, terus dan bulu tangkis ya. Nah, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola ya. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan
anak, dan B himpunan olahraga. Nah, jadi kita lihat di sini, si Anto sukanya sepak bola, Andi sukanya voli dan bulu tangkis, Budi dan Badri sukanya basket dan sepak bola. Buatlah diagramnya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, maka di sini nama relasinya adalah suka akan ya, suka akan. Anto tadi menyukai apa? Sepak bola. Andi suka apa? Voli ya. Andi juga suka bulu tangkis. Jadi kita cocok-cocokkan ya, sesuai dengan yang disukai. Budi suka basket dan juga suka sepak bola ya. Terus Badri suka basket dan juga suka sepak bola. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ada contoh berikutnya. Diketahui P1234 dan Q2468. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan, ini P dan Q ya. Nah, dengan hubungan A setengah dari dan B faktor dari. Nah, yang A dulu nih. Setengah dari ya, berarti kita lihat fokus di domainnya atau di himpunan awalnya ya, yang P ini. Nah, 1/2 dari berapa? Dari 2. Nah, kita pasangkan kedua gitu. 2/2 dari berapa? 4 ya. 3/2 dari berapa? 6 ya kan. 4/2 dari berapa? Adalah 8. Gampangan ya. Nah, sekarang tinggal yang faktornya. Nah, kalau yang faktornya beda nih. Faktor itu artinya adalah angka yang dapat mengalihkan ya, yang dapat mengalihkan. Contohnya misalkan kayak gini. Kita lihat ya, di sini paling gede kan 8 ya. Oke, kita lihat yang satu dulu, yang 2 dulu nih ya. 2 itu kan hasil dari 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti 1 bisa jadi faktor 2 dan 1 juga bisa jadi faktor 4 karena perkalian 1 ya. Coba yang keempat nih. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 3 sama dengan 3 ya. Terus 2 kali 3 sama dengan 6. Terus 1 kali 4 sama dengan 4. Ya, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berarti kita lihat di sini faktornya. 1 adanya di angka berapa aja? Nah, ini 1 ada di 2, berarti kita pasangkan ke 2. Ada juga di 4, kita pasangkan ke 4. Ada juga di 3, berarti 3 nggak ada ya di sini ya. Tapi bisa jadi faktor yang 6 nih. Maka kita pasangkan ke 6 dan 1 juga bisa dipasangkan ke 8. Lalu yang kedua itu faktor dari perkalian 2 ya. Nah, yang ini nih, perkalian 2. Terus yang ketiga, yang kedua juga ada di faktor perkalian 4, ya kan? 2 juga ada di faktor perkalian 6, maka kita pasangkan ke 6. 2 juga ada di faktor perkalian 8, kita pasangkan ke 8, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang angka 3 juga, dia tidak ada faktor dari pengali 2 ya, dan pengali 3 nggak ada ya. Dia hanya ada di pengali 6. Nah, ini cuma ada di pengali 6 dan yang keempat ada di pengali 4 dan pengali 8 ya, faktornya itu. Jadi hubungannya adalah faktornya. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Bisa dipahami ya, adik-adik? Oke. Kita lanjut. Nah, ini diagram Kartesius. Yang tadi diagram panah, ini diagram Kartesius. Contohnya, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3 sampai 10. Gambar diagram Kartesius dengan relasinya dengan hubungan 1 lebihnya dari, yang B akar kuadrat dari ya. Maka kita dapat tulis seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita balik dulu nih yang ke tadi ya. Kan
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sampai 10 ya. Kita tulis di sini dulu. Himpunan A tadi. Himpunan A itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, di sini untuk yang A, nah yang A itu tadi satu lebihnya dari kan, ya berarti bisa dibuat seperti ini. 2 nih kan, 2 nih, 2 yang ini nih, 2 yang ini, satu lebihnya dari 1. Satu lebihnya dari 1. Terus 3 yang ini 3 ya. Jadi yang P itu atau yang A itu himpunannya yang X ya. Nah, yang X-nya. Kalau yang B itu yang Y-nya nih. Gitu. Jadi kalau misalkan nama relasinya satu lebihnya dari, ya udah tinggal dibikin aja di sini. Kalau satu lebihnya dari berapa? Nggak ada ya, berarti dari angka 2 nih. 2 satu lebihnya dari 1, 3 satu lebihnya dari 2, 4 satu lebihnya dari 4 gitu ya. 5 satu lebihnya dari 4. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini untuk jawaban satu lebihnya dari ya. Lalu berikutnya, nah ini jawaban akar kuadrat ya. Kalau tadi kan kalau kakak tulis lagi ya angka-angkanya. Tadi itu kan yang A itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau yang B tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini akar kuadrat dari. Nah, berarti kita fokus yang A dulu. 2 ini akar kuadrat dari berapa? Ada nggak? Oh, dari 1 bisa nih. 1 akar kuadrat dari 1. Maka di sini bikin 1 ke koordinat 1 ya. Jadi 1,1 nih. Terus 2 ya, 2 yang ini akar kuadrat dari berapa? 2, 4. Di sini kan ada 4. Berarti di sini tulis 2 ditarik garis ke yang Y-nya itu 4. Berarti di sini. Berarti di sini kan 1,1, di sini adalah 2,4 ya. Terus angka 3 ya, angka 3 yang ini adalah kuadrat dari 9. Ada nggak 9? Nah, ada ya. Berarti di sini kita pasangkan 3 ke 9. Berarti 3,9. Ya, seperti itu adik-adik caranya ya untuk diagram kartesius. Semua bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang cara yang ketiga yaitu yang C, himpunan berpasangan. Contohnya ya. Nah, kakak punya contoh himpunan 1, 2, 3 sampai 25 dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, tentukan himpunan pasangan berikut yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang A kuadrat dari, yang B 2 kalinya dari. Ya, kuadrat dari dan 2 kalinya dari. Satu lagi C 1 kurangnya dari. Maka di sini dapat dijawab seperti ini. Tadi kan 1 sampai yang A itu 1 sampai 25 ya, yang B itu 1 sampai 10. Nah, yang A itu kan tadi yang A itu soalnya adalah kuadrat dari ya, kuadrat dari, 2 kali dari, dan 1 kurangnya dari. Kuadrat dari. Nah, kalau kuadrat dari 1 kuadrat dari 2, 4 kuadrat dari 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2 gitu kan. 9 kuadratnya dari 3, 16 kuadratnya dari 4. Jadi pasang-pasangkan seperti ini. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan yang B ya. Yang B tadi soalnya apa? Yang B kita ya, 2 kali dari. 2 kali dari. Berarti kalau 2 kali dari ya 2, 2 kalinya dari 1, 4, 2 kalinya dari 2, 6, 2 kalinya dari 3. Ya, dipasangkan seperti ini.
ya. Oke. Lalu yang ke C tadi apa? 1 kurangnya dari. Kalau 1 kurangnya dari berarti gampang. 1 kurangnya dari 2, 2 kurangnya dari 1 kurang 2 kurangnya 1 dari 3, 3 kurangnya 1 dari 4. Seperti itu untuk cara mengerjakannya. Oke? Good. Nah, ini nanti di video berikutnya Kakak akan menjelaskan tentang fungsi ya. Tapi Kakak akan buat di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya ya. Bagi yang belum paham tentang relasi, silahkan diputar-putar lagi videonya sampai betul-betul paham. Untuk video kedua nanti kakak akan buat video tentang fungsi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kak Ferry undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.